Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dari mahasiswi Citra Buana Indonesia jurusan Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang tantangan terbesar dalam mencapai tujuan bisnis dan sistem ekonomi Indonesia mempengaruhi keputusan perusahaan dalam produksi dan distribusi. Apa sih yang dimaksud dengan tantangan bisnis? Tantangan bisnis adalah satu hambatan atau kesulitan yang harus dihadapi oleh pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Tantangan apa saja yang dihadapi bisnis di era globalisasi? Satu, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kondisi ekonomi yang tidak stabil terjadi ketika faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi tidak seimbang. Ekonomi yang tidak stabil sering ditandai dengan inflasi yang merupakan penurunan nilai uang. Kedua, ketersediaan sumber daya yang terbatas sehingga bisnis kompetitif menuntut optimalisasi sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan waktu. Bisnis perlu efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan mencari strategi untuk meningkatkan produktivitas. Tiga, persaingan yang ketat. Persaingan ketat dalam bisnis adalah kondisi di mana beberapa perusahaan atau organisasi saling bersaing untuk mendapatkan konsumen, bagian pasar, atau keuntungan. Contoh persaingan dalam bisnis, persaingan antara pedagang satu dengan pedagang lain yang saling bersaing untuk menarik pelanggan di area yang sama, dari harga yang lebih terjangkau dan pelayanan yang lebih cepat. 4. Perubahan tren dan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat memerlukan bisnis untuk terus mengikuti tren dan mengadopsi solusi teknologi terbaru. 5. Banyaknya kompetitor. Sistem ekonomi sistem ekonomi adalah rangkaian aturan kebijakan yang mengatur cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di suatu negara. Bagaimana sistem ekonomi Indonesia mengaruhi keputusan perusahaan dalam produksi dan distribusi? Karena sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, pasti akan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam produksi dan distribusi dengan cara pemerintah mengawasi kegiatan ekonomi swasta. Pemerintah melakukan pengawasan untuk mencegah praktik kecurangan seperti monopoli, penipuan, dan mafia perdagangan. Pemerintah memberikan subsidi, contoh memberikan subsidi kepada perusahaan yang baru berkembang. Tetap pemerintah menetapkan harga. Pemerintah menganut sistem ekonomi komando, yaitu di mana pemerintah memegang kendali penuh terhadap produksi, distribusi, dan harga barang. Serta pemerintah menganut sistem ekonomi campuran, yaitu menggabungkan sektor pemerintah dan sektor swasta bekerjasama dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonomi pemerintah. Oke guys, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.